juga menampakkan adanya keinginan untuk mendengarkan firman yang kemudian Anda imani, baik itu Al-Quran maupun Bible. Nah, sekarang lagi-lagi Al-Quran mengatakan begini. Di dalam surah Al-Maidah ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israel. Ya, abudullah rabbi wa rabbakum. Ini pernyataan Isa alaihissalam. Sungguh kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Isa, putra Maryam, anak laki-lakinya Maryam. Padahal Isa sendiri ketika dia datang kepada Bani Israel, jelas dia mengajarkan kepada dia dengan seruan, wahai Bani Israel, ya Bani Israel. Itu kata Yesus. Kata Nabi Isa alaihissalam. Ya, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ini yang diterangkan oleh Isa alaihissalam. Kita teropong ke kitab Anda, seruannya juga sama. Di dalam Yohanes 4 nomor 22, kamu menyembah apa? Dudukkan kepada dirinya, menyembah kepada Allah yang mengutus dirinya. Lalu kemudian diterangkan di dalam Yohanes 17, kita lihat dari satu perikop. Engkau sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, coba. Jadi Yesus diminta untuk mengajarkan bahwa hidup kekal itu adalah mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusannya. Jadi nggak boleh keluar dari situ, Bang. Yohanes 20 nomor 17, Yesus berkata kepada mereka, janganlah engkau memegang aku sebab aku pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada ilahku dan ilahmu. Ya, jadi itu bukan kata Allah di situ ya, tapi kata ilah dalam bahasa Aram. Ilahku dan ilahmu artinya apa? Kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti Yesus ini bertuhan, dia hamba. Loh kok Bang Lugas sekarang tampil mujizat, mujizat, mujizat. Waduh. Gus Samsudin juga banyak mujizat. Ya, pesulap merah juga banyak. Jadi Bang Lugas tolonglah ya, hidayah sudah ada. Ayo silakan, mari kita sama-sama Bang Lugas gunakan akal sehat. Silakan. Silakan Pak Lugas. Kalau dia besok meninggal, dia bangkit dari orang mati, batal ketuhanan Yesus. Pak Lugas, apakah Tuhan berhak punya Tuhan? Silakan Pak Lugas. Gini, oke ya, saya jawab pertanyaan Anda. Jadi gini, di dalam sorga sebenarnya Tuhan itu cuma satu, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu satu orang di sorga. Jadi di sorga itu bukan ada. Lalu Firman ini diutus ke bumi, jadi terlihat seperti dua orang. Ini yang jadi masalah terbesarnya. Pada waktu Yesus berdoa, mana ada Tuhan berdoa kepada Tuhan? Akhirnya pertanyaannya jadi begitu. Ya memang begitulah Tuhan. Karena Tuhan itu bisa dia menjadi manusia. Kalau saya luga nggak bisa jadi manusia. Saya terbatas. Saya cuma bisa jadi luga, ya luga. Tapi kalau Tuhan, karena Yesus kok berdoa, kok Tuhan berdoa kepada Tuhan. Nggak mungkin dong, nggak mungkin, nggak masuk akal. Ya memang kagak masuk akal, tapi memang begitulah Tuhan. Karena namanya juga Tuhan itu tidak terbatas. Jadi kalau tidak pada bagian Tuhan yang lain, kelihatan seperti dua orang, padahal sebenarnya itu satu orang. Yesus sama Bapa itu satu orang, terlihat seperti dua orang, betul. Terlihatnya seperti dua orang. Kenapa terlihatnya seperti dua orang? Karena Tuhan harus memakai bahasa manusia yang sederhana. Supaya, contoh, Luga ingin ke Jakarta, itulah bahasa manusia. Tapi kalau bagi Tuhan, Tuhan ingin ke Jakarta, nggak bisa bahasa itu diterapkan bagi Tuhan. Karena Jakarta ada di dalam Tuhan. Jakarta tinggalnya di dalam Tuhan. Kalau Luga butuh dari Medan harus ke Jakarta. Makanya Tuhan itu, karena dia tidak terbatas, dia terlihat seperti dua orang. Bahkan seperti tiga orang dengan Roh Kudus. Terlihat saja seperti tiga orang, padahal itu satu orang. Dari mana kita tahu satu orang? Ketiganya namanya cuma satu, itu Yesus. Nggak ada. Nama Bapa itu Yesus. Roh Kudus pun namanya Yesus. Roh Kudus diutus atas nama Yesus. Kalau dia tiga orang, maka nama Bapa misalnya Anton, nama Yesus, nama anak
Yesus, nama Roh Kudus misalnya Maria atau Magdalena misalnya. Akan ada 3 nama kalau 3 orang. Tapi Bapa, Firman dan Roh Kudus itu ternyata cuma satu, berarti 1 orang. Itu lu pahami, itu harus lu terima dengan otak lu. Habis waktu Pak Luga. Kalau lo tidak bisa menerima itu, lo nggak usah jadi manusia. Sabar Pak Luga. Sabar Pak Luga. Karena memang Tuhannya Pak Luga manusia. Silakan, Gurunda. Iya, jadi sebagai nabi yang diutus kepada Bani Israel, kan di awal saya sudah menguraikan baik Al-Quran maupun di dalam kitab saudara. Dia diberi tanda-tanda, mujizat, dia diberi kuasa. Kurang apa lagi? Tapi kuasa yang diberikan itu justru untuk membuktikan dirinya utusan Tuhan, bukan utusan Pak Camat, apalagi utusan Luga, bukan. Karena dia utusan pencipta langit dan bumi, maka dia mampu melakukan itu. Makanya dikatakan, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh ilahku untuk aku lakukan. Al-Quran menerangkan begini, Bang. Ali Imran ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Jadi kata Isa alaihissalam, sungguh Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Jadi Nabi Isa memerintahkan menyembah hanya kepada Allah, dan penyembahan terhadap Allah itulah jalan lurus itu. Makanya Yesus mengatakan bahwa akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada ilah kalau tidak melalui aku. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Berarti Yesus itu jalan. Jika Anda ingin ke kantor, jalan yang Anda lalui itu adalah jalan, bukan kantor. Anda tidak akan sampai ke kantor Anda kalau Anda tidak melalui jalan menuju ke kantor. Ya. Jadi Yesus itu jalan menuju kepada Bapa, kepada Tuhan, bukan Yesus itu adalah tujuan. Akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Artinya dia adalah metode yang harus digunakan, jalan, cara yang harus digunakan untuk sampai kepada Tuhan itu sendiri. Namun, kata Amsal, nomor 25 dari bab 16 dikatakan begini, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya maut. Nah, inilah Anda menuhankan Yesus dengan alasan dia mampu bermujizat, dia mampu menghidupkan orang mati dan seterusnya. Padahal Al-Quranul Karim telah ada datang sampai kepada Anda. Bible juga sampai kepada Anda mengatakan bahwa bagi Bani Israel harus tahu bahwa Yesus itu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk membuktikan kekuatan Allah serta mujizat dan tanda-tanda yang diberikan. Lantas kenapa kemudian Anda menganggap jalan penyembahan terhadap Yesus itu adalah jalan yang lurus itu? Tidak. Ya, Yesus sendiri punya Tuhan. Makanya dikatakan, aku akan pergi kepada ilahku dan ilahmu. Ilah itu Tuhan, sembahan. Aku akan pergi kepada sembahanku dan sembahanmu. Pak, datanglah kepada saudaraku, wahai Maria, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada ilahku dan ilahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Sadarlah Bang Luga. Oke, waktu habis. Silakan. Sebentar dulu Pak Luga, sebelum masuk sebentar dulu. Saya intervensi sedikit. Bos sudah monitor kah? Kayaknya Bos sudah ada 2 perangkat ini. Cuma ngecek aja, Bos. Karena 2 sesi lagi kayaknya nih akan masuk sesi. Lanjutkan Bang. Waktu saya mungkin setengah jam lagi baru bisa ini. Oh, setengah jam lagi. Oh, masih di kebun berarti, masih di kebun. Silakan Pak Luga. Banyak waktunya Pak Luga untuk mendapat hidayah ini. Silakan Pak Luga. Yesus kan berkata, aku adalah jalan dan kebenaran. Yesus itu bukan cuma jalan, Ucok. Dan kebenaran. Kebenaran itu tujuan. Hidup itu tujuan. Kebenaran itu Tuhan. Aku adalah kebenaran. Itu Tuhan. Jalan, betul. Yesus itu jalan. Karena dia menjadi manusia. Dia menjadi perantara kepada Bapa. Tetapi dia juga Tuhan. Karena dia adalah kebenaran. Kebenaran itu bukan nabi. Ngaco. Kebenaran kok nabi sih? Kebenaran itu Tuhan. Yohanes 17:17. Kuduskanlah mereka dalam firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi yang kebenaran itu firman, bukan nabi. Aduh. Kan saya bilang, Anda ini untuk membantah sesuatu itu nggak bisa cuma modal mulut. Dari tadi saya bilang.
Kau kalau ngaku orang kaya 1000 kali di depan orang, lama-lama digampar orang. Saya kaya, saya kaya. 2 kali lu ngaku kaya, iya, duit lu mana? Nanti ditanya orang duit lu mana, lu gak bisa jawab. Saya kaya, iya Bu, iya kan dari tadi kan dulu tuh udah mau ngaku kaya. Sekarang gua tanya duitnya mana? Nggak ada, udah digetok orang langsung. Sama, lu bilang Yesus buku Tuhan, ditanya mujizatnya mana? Nggak ada, digetok orang. Kasihan elunya. Makanya kalau ngomong itu disertai dengan tanda mujizat. Mujizat, Yesus melakukan mujizat atas nama Yesus, bukan atas nama Bapa. Karena Bapa itu adalah satu dengan dirinya. Yesus membuat mujizat itu dengan kuasa Roh Kudus, bukan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kuasa nama Yesus. Itu nggak lo ceritain tadi. Kena lagi lo pasal 378, pasal penipuan lagi. Dari tadi ngaco semua jawabannya, sesak terus. Saya kaya, iya kata orang, lu mulut tuh kan udah dari tadi berbusa, lu ngaku kaya, sekarang duitnya mana? Sama, Yesus tuh bukan Tuhan, bukan begini, mujizatnya mana? Nggak ada, iya lama-lama digetok orang. Kita ngomong terus pakai mujizat, jangan cuma ngomong-ngomong asal-asalan. Ya, itu cuma tafsiran-tafsiran kamu. Kamu nggak bisa ngelawan Tuhan dengan tafsiran itu, terlalu kecil kau. Apalagi sama Tuhan saya, sama saya aja kalau terlalu kecil, apalagi sama bos saya. Terlalu hina saya, kamu berdebat seperti itu. Tolonglah dicari yang lebih serem lagi. Nggak ada, memang udah nggak ada lagi yang lebih serem dari kalian ini. Moko Ginta juga jawabnya begitu. Makanya kalau saya debat sama kalian itu banyak yang bercanda, kenapa? Karena nggak ada perlawanan. Saya kenapa ngelucu terus? Karena emang nggak ada perlawanan. Itu aja ya. Satu-satunya Allah yang benar, iya nama Yesusnya kenapa nggak lo ekspos? Pengusiran atas setan atas nama Yesus. Nggak diekspos, yang diekspos itu. Oke, Tuhannya Pak Luga dipakai hanya untuk mengusir setan ya. Kayaknya itu kesimpulan yang saya tarik dari penjelasan Pak Luga ini. Bingung juga saya di Pak Luga bagaimana. Kecuali kita termasuk orang-orang yang kufur. Allah, kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, man ansari ilallah. Man ansari ilallah. Ya. Murid-muridnya yang setia kemudian menjawab, nahnu ansarullah fa'amanat ta'ifah min bani Israel wa kafarat ta'ifah fa'ayyadnahu allazi na'amanu ala aduwwihim fa'asbahu zahirin. Ini jelas ini. Isa datang kepada Bani Israel bertanya kepada mereka, siapa di antara kalian yang mau menolong aku untuk menegakkan ajaran yang diberikan Allah kepada aku, untuk aku sampaikan kepada Bani Israel. Pengikut-pengikutnya pun mengatakan, kamilah yang akan menolong ajaran yang kamu bawa dari Allah. Nah, itu makanya di dalam kitab saudara juga diterangkan kayak begitu. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal domba-dombaku, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku dan mereka mengikuti aku. Itu fakta. Jangan dibilang saya itu membual, itu data di dalam kitab saudara. Bahkan indikasi kuatnya, apa yang diterangkan dalam surah As-Saf itu, juga diterangkan dalam Matius 10, nomor 5, nomor 6. Ke-12 murid itu dipesan oleh Yesus. Wahai kalian, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain untuk masuk ke dalam orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Lalu kemudian diterangkan juga di dalam Yohanes 14, nomor 15, Bang Luga. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini pembuktian bahwa Yesus itu punya penolong untuk menegakkan hukum yang dibawa, yang dimana hukum-hukum ini adalah merupakan tanda, mujizat, dan kekuatan dari Tuhannya. Kita nggak bisa apa-apa, Bang Luga. Data ini sudah terlalu hebat untuk kita ingkari. Di dalam kitab saudara, di Yohanes pun dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, dia dikasihi oleh ilahku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini pembuktian Al-Quran itu sangat akurat pemberitaannya. Kitab Anda, meskipun cuma terjemah, indikasi kuatnya itu menopang apa yang kami imani. Karena itulah saya buka pintu, mari yuk sejalan dengan Yesus sebagai jalan, sebagai kebenaran dan hidup. Nggak ada kehidupan kalau tidak menjadikan Yesus itu sebagai jalan menuju kepada Allah. Begitu Bang Luga. Saya sadarlah. Apa yang Anda katakan tadi itu sebenarnya nggak ada salahnya.
Oh, Nah, nggak ada gitu salahnya, dong. nggak ada salahnya gitu dong ya. Nggak ada Betul, salahnya, betul, betul. betul, Gitu betul. dong. Langsung Betul, Pak Luga kalau cuma- tidak ada salahnya ya. Betul sebenarnya nggak ada salahnya. Ya, ya, ya. Cuma ayat yang lain nggak dibaca. Ya kan nggak mungkin kebaca semua, Bang. 3 menit waktu kita. Gimana tuh Misalnya Pak kau Luga? bilang ini, inilah satu-satunya Allah yang benar dan mengutus Yesus Kristus yang kau utus. Tidak salah. Tidak salah, itu Ya. benar. Benar. Tapi ayat selanjutnya kan nggak mau lo baca. Ah, Aku membuat mujizat oleh Roh Kudus dan Roh Kudus turun atas nama Yesus. Lu nggak mau mau khotbahin itu. Lo khotbahin itu masuk Kristen semua, orang Islam 270 juta rakyat Indonesia masuk Kristen semua. ah. Lo mengkhotbahkan setengah dari ucapan Yesus. Sembahlah satu-satunya Allah yang benar. Dia adalah Allah yang esa dan Yesus Kristus yang kau utus. Itu memang ucapan Yesus. Tapi ucapan Yesus selanjutnya lo nggak mau khotbahin. Di situ letaknya 378-nya di situ. Pada waktu lo tidak mengkhotbahkan ayat yang lain yang adalah ucapan Yesus, lo masuk pasal penipuan. Sengaja lo nggak lo khotbahin. Itu sebenarnya masuk penipuan itu sebenarnya. Karena kalau kita membacakan ucapan Yesus separoh dan tidak mau membacakan ayat selanjutnya, itu masuk pasal penipuan. Tapi kalau lo jujur, Yesus berkata sembahlah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang kau utus. Betul, Yesus diutus. Diutus sebagai apa? Sebagai anak tunggal. Dan ada roh Allah turun seperti burung merpati dari atas. Dan roh Allah itu karena lo kawan gua, nggak tega gua mukulin lo sampai hancur-hancur. Mungkin lo secara fisik mungkin lo guru karate, tapi kalau secara otak gue yang guru karatenya, lo murid gua. Terlalu gampang gitu. Menjelaskan, membantah Yesus itu, lu baca ucapan Yesus betul, tapi ayat yang selanjutnya nggak lu baca. Yesus berkata minumlah darahku, inilah darah perjanjian, nggak perlu baca. Ayat-ayat yang menunjukkan ketuhanan Yesus sengaja nggak lu baca. Yang lo baca cuma ayat-ayat yang mirip-mirip dengan Quran lo, itu aja yang lo baca dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, dari abad ke abad. Tapi cuma ngegeser satu ayat ke bawah aja lo nggak mau, karena di situ udah ada di situ. Tapi kalau lo berani membacakan seluruh ayat, lu bacain ke orang Islam, gue yakin murtad semua orang Islam. Dan gue juga percaya, gue akan sering bikin debat seperti ini. Gue yakin 270 juta Indonesia ini akan menyembah Yesus. Bukan cuma Indonesia ini, Arab juga menyembah Yesus. Kalau cara debat lo kayak begini terlalu gampang. Masa gue disuruh ngelawan orang kayak begini? Nggak ada yang lebih serem. Ya ampun. Oke, ada perlawanan sama terima sekali. kasih Pak Ya Luga. sama sekali nggak ada perlawanan. Makanya Pak Luga mengatakan tidak ada perlawanan, tapi Pak Luga melawan kitabnya terus. Bagaimana ini? Ancamannya kareng. Ya silakan. Lu nggak debat tapi nyeletuk, lama-lama gue nyeletuk. Antekam Lu nggak debat tapi nyeletuk, diam aja lu. Oke, lanjut Pak Luga. Oke. 4 tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepada aku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepada aku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis itu diam. Nah, Anda harus tahu bahwa pendiri agama saudara Paulus itu membunuh orang yang setia pada Yesus, yaitu Stefanus, di zaman Herodes Antipas. Dan dia tidak menyangkal imannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, walau dia dipenggal sekalipun. Ini nubuatan di dalam kitab saudara, dan itulah yang Anda imani sekarang. Itu perkataan-perkataan tentang Yesus Tuhan, bermujizat dan seterusnya Anda dapat dari nukilan daripada Paulus. Paulus yang menggenapi Wahyu 2 nomor 13. Kenapa saya katakan begitu Bang Luga? Al-Quran diimani oleh umat Islam menerangkan sosok yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Allah. Kami sebut Nabi Isa, dan dia memang benar-benar adalah Nabi. Didukung oleh kitab Anda, Matius 13 nomor 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya semahnya. Makanya Yesus itu ditolak di Bani Israel. Lalu kemudian Markus 6 nomor 4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kamu, keluarganya dan rumahnya. Ini pernyataan Yesus. Yohanes 4 nomor 44. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri.
Ini pernyataan saksi yang Anda katakan penulis kitab saudara. Lukas 24 nomor 19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi di Galilea. Ini data Bang Luga. Jadi iman Islam hari ini nggak bisa kemudian digoyahkan dengan Anda mengatakan aku datang ke surga 1000 kali dalam sehari, ke neraka bolak-balik. Anda melawan raja setan, raja jin. Wakal imanmu kepadaku juga tidak pada sama Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis itu diam. Tolonglah Bang. Yuk mari kita sunat. Oke, terima kasih. Sabar sebelumnya Bang Luga ya, kita mau iklan dulu. Sabar Bang Luga, karena ini banyak yang menyimak di YouTube. Bang Luga, open cam dong. Oh, iya, Sabar. Kita mau iklan dulu ya, karena ini banyak disiarkan secara live di channel YouTube ya. Di Sampaikan juga Bang, kalau dari pihak Kristen itu membatalkan sepihak. Iya. Kita mau sampaikan bahwa sebenarnya tadi ini agendanya adalah MDF dengan FIC dengan membahas tema pihak Kristen membuktikan bahwa mempertahankan keimanannya bahwa Yesus siapa adalah Tuhan. pembicaranya di FIC? Adanya si Erben dengan si Justin tadi. Masa Erben dibilang tukang sayur? Ada. Sayur itu. Erben, dengerin tuh Erben. Tukang cendol, Tukang sayur. Sabar Pak Luga, kita iklan dulu ya, karena ini tadi di channelnya Gurunda ini lebih daripada 1000, ada 2000 yang menyimak ini, karena tadi sebenarnya dinanti-nantikan ini debatnya, tapi alhamdulillah ada Pak Luga yang mencoba mempertahankan imannya tadi ini. Jadi semua pemirsa di YouTube di channelnya Zulkifli M. Abbas Official boleh sebagian berpindah ke channel Debat Hebat dengan Al Alif Channel, or sini Usman, Sunan Dese, tukang kebun, wartawan debat, pengamat debat panas. Ini ya. Jadi kita pada yang lain kita promosikan 2 channel dulu. King of King TV channel juga dipromosikan. King TV channel punyanya. King of King TV channel di subscribe, di like, di share. Meme Boss channel. Iya, Meme Boss King of channel. King artinya King Kong, bukan? Beda. Raja segala raja. Oke, King of King. Jangan lupa juga Raja ini. Artinya Raja Singa itu kan Lugan ya? Yang siap launching judulnya Singa dari Yehuda, buku saya yang kedua. Oke. Apa judulnya? Sabar. Raja Singa. Raja Singa gitu ya? Ya. Kayak Raja Singa enggak? Oke, biar semua di YouTube menyimak, biar moderator dulu sekali lagi kita ulangi ya, yang menyimak di channelnya Zulkifli M. Abbas Official boleh mewakafkan waktunya dulu, bergeser sebagian ke Debat Hebat dengan Al Alif Channel. Kita angkat 2 channel dulu ini, dan ada channelnya Bang Luga ya, yaitu King of King TV Channel. Di-subscribe dan ditinggalkan komentar positif, dan katanya Pak Luga mau meluncing buku yang kedua ya, yaitu Singa Yehuda. Oh, Singa dari Yehuda. Salah sedikit, Raja Singa. Apa dek? Singa meludah. Singa meludah. Singa meludah, emang bisa singa meludah? Singa makan debu aja bisa kan dah. Jadi singa makan debu baru ngomong-ngomong. Bisa ya. Penunggang kuda channel juga. Ya, ada juga penunggang kuda tidak live, tapi silakan juga di-subscribe kalau ini ya. Ini yang live diperhatikan. Nanti saya lihat ya. Dari Zulkifli M. Abbas, tolong bergeser pindah sedikit ke Debat Hebat dengan Al Alif Channel ya. Nanti saya kirim di berapa menit itu dek? Ya, 10 menit, 15 menit, 20 ya, menit. 10 menit. Ya. Ya, silakan Bang Luga, pertahankan keimanannya dong. Masa tidak bisa meyakinkan kami bahwa Yesus adalah Tuhan di sini? Enggak, gimana ini Pak Luga? Gue yang ngomongnya terbalik. Kenapa kalian masih menampilkan orang yang seperti ini yang nggak bisa dari tadi nggak ada perlawanan juga aja Paulus. Coba Pak Luga. Aduh. Sebentar, tolong Pak Luga, kuatkan dulu imannya ini.
Apa Bukan coba lah masalah yakinkan. tiba-tiba ini Wan lo ini kok mainnya kayak begitu gitu loh. Itu kan yang Ini dibahas waktunya Pak Luga, ini. manfaatkan waktunya Pak Luga. 2 menit setengah lagi Iya, dimanfaatkan. iya Silakan. makanya justru itu makanya gua bilang kalau ditampilkan orang kayak begini apa nggak ada lagi yang ngeri? Apa udah nggak ada lagi yang lebih ngeri? Si budak Angon dia sama si siapa lagi Amir, terus si bodoh siapa lagi debat terakhir? Wahyu 2 nomor 13 itu tadi loh Bang. Gitu. Apa tuh? Loh, Lari lagi ke di kata iblis itu. Kan saya bilang tadi dengar, kalau kau baca Alkitab baca keseluruhan. Ya nggak mungkin lah, Tadi berkhotbah dong saya di sini. Maksudnya menjelaskan tentang ketuhanan Yesus itu ambil poin-poin yang ditanyakan orang. Ditanyakan orang, lari ke Paulus, dibahas tentang Yesus ke sono. Jadi dia nggak menjawab pertanyaan cuma sana lompat sini. Jadi tidak ada yang jawab dari tadi. Bukan. Saya bilang untuk menjelaskan ketuhanan Yesus Emang ayat dia maksudnya baca yang menyangkut ketuhanan Yesus, khususnya kuasa nama Yesus itu. Kenapa harus pengusiran setan di dalam nama Yesus itu? Itu menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Janganlah dulu kau lari, nanti ditolak lagi. Bukan begitu cara menjawabnya. Itu namanya lu lari. Apa dalam Yesus setan diusir? Kenapa dalam nama Mas? Itu kan perbedaan. Tadi kok ngomongin persamaan semua. Sama kok sementara perbedaannya kayak jurang kayak langit dan bumi perbandingannya. Jawab gitu. Makanya saya bilang debat ini nggak ada perlawanan sama sekali. Cuma itu aja. Satunya Allah yang benar. Si Paulus adalah kau nggak bisa menjawab pertanyaanku dari tadi gitu loh. Jadi menurut saya nih debat ini tidak ada perlawanan sama sekali. Jadi saya juga maklum kan sebenarnya memang udah nggak bisa ngelawan, jawabannya cuma itu. Bisa lawan, cuma kalau lagi rame ngumpul ngeledek-ngeledek, ini tuh aja mau putar untuk bertahan mendapatkan sesuatu. Sama sekali udah saya bukannya Bang Luga yang nyunsep. Sabar Pak Emil, sabar. Iya gitu loh. Jadi malam ini saya rasa udah cukup lah ya. Jadi memang sama sekali nggak ada perlawanan. Cuma karena Jumat. Oke, simpan Ya silakan aja simpan amunisi terakhirnya. Jangan menyerah dulu Pak Luga. Jangan menyerah. Masih ada satu kesempatan untuk Pak Luga mempertahankan imannya kalau yang mau dipertahankan. Tapi sesungguhnya benar kata Gurunda tadi, ini apa namanya keberuntungan bagi Bang Luga ini untuk mendapat hidayah. Karena sebenarnya amunisi ini dipersiapkan tadi untuk EPC, tapi ada Bang Luga ke sini, ya sudahlah. Ini keberuntungan bagi Bang Luga. Silakan satu sesi lagi nih, baru masuk ke closing statement. Setelah itu maju nanti Bos ya. Oke. Silakan Gurunda. Iya, jadi gini loh Bang Luga. Saya menghargai upaya Anda untuk kemudian mematikan akal sehat orang-orang yang mendengarkan khotbah saudara. Saya hargai itu adalah salah satu upaya untuk bisa mempertahankan hidup di tengah-tengah sulitnya ekonomi saat sekarang, ya kan? Nah, tapi lo ngebalikin fakta lo, gua aja baru dapat call kok. Ya udah, tapi apapun yang terjadi kemudian, Anda menuhankan Yesus karena dia membangkitkan orang mati. Dia diberi kuasa untuk memberi hidup yang kekal. Boleh saja sekiranya ya Anda menghapuskan data-data di dalam kitab Anda yang mengkantar semua itu. Tapi kan tidak, masih ada hari ini, Bang. Yohanes 5 nomor 36. Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Kata siapa? Yesus. Ayo, kita penasaran pasti. Apa kesaksian Yesus ini sebenarnya? Apakah setara dengan kesaksian Bang Luga malam ini? Coba kita lihat. Apa kesaksianku itu? Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Bahwa akulah Tuhan. Oh tidak. Bahwa akulah pencipta. Oh bukan. Bahwa akulah raja segala raja. Oh juga bukan. Bahwa Bapa yang mengutus aku. Ternyata bahwa aku ini adalah Rasulullah. Aku ini utusan Allah. Jadi kesaksian Yesus itu berbeda dengan kesaksian Bang Luga. Bang Luga mempersaksikan Yesus adalah Tuhan.
yang datang dalam rupa manusia karena di pahanya ada tato. Bukan begitu, Bang Luga. Yang ada kesaksian Yesus tentang dirinya, itu yang harus didengar. Makanya dikatakan di dalam kitab Amsal yang saya katakan kepada Bang Luga tadi, bahwa ada orang yang menyangka bahwa dia sudah berjalan pada jalan yang lurus, padahal dia berjalan di jalan yang bengkok. Itu yang perlu Bang Luga pahami. Amsal 16 nomor 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya adalah maut. Siapa jalan yang bengkok itu, yang disangka lurus itu, ujungnya maut itu? Jalan Bang Luga. Apa pembuktiannya? Karena kesaksian Yesus terhadap mujizat-mujizat itu, endingnya adalah sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan itu sendiri. Jadi Anda salah menafsirkan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Makanya umat Islam itu tidak mudah untuk kemudian mengikuti Anda. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, apalagi tadi. Orang Israel semua harus tahu bahwa Tuhan memilih Yesus sebagai perantara untuk melakukan tanda, mujizat, dan juga kekuatan. Jadi kurang apa lagi? Yesus pun bersaksi tentang semua pekerjaan yang super dahsyat itu, bahwa dia adalah utusan Tuhan, Rasulullah. Itu loh Bang Luga. Jadi ya kita bukan membual Bang. Santai Bang, tapi kita bicara kebenaran. Begitu loh Bang Luga. Oke, sabar Bang Luga, sabar untuk channel King of King, sabar dulu. Kita akan masuk sesi closing statement. Silakan Pak Luga persiapkan materinya. Namun sebelum closing, saya terima kasih kepada netizen ya yang sudah ada yang berpindah ke channelnya Al Alif dengan channelnya Pak Budak Angon, yaitu Debat Hebat. Sekali lagi yang nonton di channelnya Zulkifli M. Abbas Official, saya sudah tulis linknya di live chatnya itu, silakan berpindah ke channelnya Bang Budak Angon, yaitu Debat Hebat, dan channelnya Al Alif, yaitu Al Alif Channel, channelnya Kang Alif ya, Ustadz Alif, dan ada juga channelnya Sunan DC, itu Dialog Channel 9, ada Hidayah, Mualaf Hidayah Channel, ada Debat Panas, dan nanti juga akan masuk channelnya Meme Bos, si channel juga ya, silakan. Nanti satu persatu kita promosikan. Insya Allah semuanya nanti akan mendapat 1.000 subscriber. 5 menit aja ya, biar jangan terlalu singkat. Oke, Pak Luga meminta 5 menit closing statement untuk mempertahankan ketuhanannya. Silakan Pak Luga. Oke, ya jadi oke ya. Gini. Di jubah Yesus tertulis King of Kings, Lord of Lords, Raja segala raja. Itu memang penglihatannya Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Tetapi rasul-rasul juga mendengarkan dari mulut Yesus. Bukan mimpi rasulnya, bukan rohnya rasul dibawa ke langit. Ya, bukan rasul tidak seperti Muhammad, rohnya, tapi mendengar langsung dari ucapan Yesus bahwa Yesus mengaku sebagai Raja Israel, Raja di kerajaan sorga yang bertahta di sebelah kanan Bapa. Lalu kalau Rasul Yohanes mendapatkan apa? Mendapatkan penglihatan, video saya dibuka ya, video saya dibuka. Ya, kalau Rasul Yohanes mendapat penglihatan Yesus tunggang kuda, di jubahnya tertulis Raja segala raja, ya berarti benar karena Yesus pun sudah mengakui dirinya sebagai Raja Israel yang akan datang kedua kali nanti di dalam kerajaan 1000 tahun di Yerusalem. Berarti tidak ada kebohongan di situ. Video saya bisa dibuka nggak di video saya? Saya mau menunjukkan buku saya dulu. Ya. Jadi kesimpulannya dari tadi ya sudah jelas bahwa bentar Bang Luga, sebentar saya potong dulu. Kang Awi, ini waktunya nggak jalan loh. Ini waktunya nggak jalan loh. Lihat timernya. Timer mungkin ada. Tadi berjalan kok timer. Oh, nah, timer tolong. Oke, silakan Pak Luga. Ya. Open cam. Di jubah Yesus tertulis Raja segala raja, dia menunggang kuda putih. Itu bukan hanya penglihatan Yohanes, tapi pengakuan Yesus di Matius 16 ayat 28, anak manusia akan datang sebagai raja dalam kerajaannya. Kapan dia jadi raja, di mana kerajaannya? Nanti, bukan sekarang memang. Nanti pada waktu dia akan datang kedua kali. Dan dia bertahta di sebelah kanan Bapa. Itu benar berarti. Tidak ada di situ bohong-bohongan. Nah sementara si Juma ini cuma sibuk membaca ucapan Yesus yang kira-kira ada persamaannya dengan Al-Quran. Itu aja yang kau baca dari tadi.
Harusnya kau berani membaca ucapan Yesus yang walaupun bertentangan dengan imanmu, harusnya kau berani. Tapi kau nggak pernah mau baca dari tadi. Hanya sibuk mencari persamaan, kira-kira yang kelihatan Yesus berdoa aja lah gue launching. Nah, iya benar. Ya kalau lo kayak begitu caranya ya memang Yesus berani memang. Tapi kau nggak berani membacakan pada waktu Yesus mengaku raja, pada waktu Yesus duduk di sebelah kanan Allah, pada waktu di dalam nama Yesus setan-setan diusir, pada waktu Yesus mengampuni dosa orang. Kau nggak pernah mau baca itu. Ya dengan sedih saya mengatakan ya kalau begini ya wajar. Islam di Indonesia ini akan semua mengikuti Yesus kalau cara debat terkait begini. Saya pikir masih ada yang lebih seram dari Juma. Sebenarnya udah kalian aja kan. Si Kainama paling cuma cuap-cuap ya. Teman sahabatnya dia udah pada pensiun. Si Nababan juga udah tua. Paling kalian yang masih semangat-semangat, dan saya lihat kalian juga bukan level saya gitu. Jadi saya juga kalian sebenarnya apa ya? Dilawan kasihan akan, dilawan ya nggak apa-apa lah buat hiburan lah gitu. Jadi sama sekali tidak ada perlawanan kalian. Nah kebetulan saya akan meluncing buku saya King of King dan juga judul yang kedua Singa Yehuda. Nanti covernya wah ya pokoknya dibeli ataupun didukung ataupun didonasikan supaya kita menjadi Yesus. Karena kalau saya sorry amat lah ya. Sorry, nggak ada perlawanan sama sekali. Ibarat kata orang juga baris juga ya. Jadi ya mau diomong apa lagi, cuma memang kemampuan hanya segitu, nafsu gede tenaga kurang gitu kan. Jadi kadang-kadang ya kan. Ini bebal sebenarnya. Jadi ya udahlah buat lucu-lucuan aja. Bikin debat ini sebenarnya benar kata orang, lu bener ngelawak gue, gimana gue nggak ngelawak, yang ngelawan gue anak TK semua. Jadi kalau gue nanti bikin debat akbar itu pasti banyak itu banget ketawa-ketawa semua deh. Ini nggak perlu lagi tegang-tegang Bogono begini, apaan nih gitu loh. Kecuali dulu kan tegang gitu, sekarang mah apaan coba? Udah memberikan saya hikmat. Kata Tuhan, aduh terlalu kecil. Udah itu. cepet dong, waktunya udah habis nih. Ya iya, memang iba begini, penutupannya begini. Belum habis waktunya, belum habis. Biar aja. Tertawa terus sampai gimana, lawan gue juga nggak ada. Juma dan kawan-kawan gue. Semangat. Nggak ada dianya. Ini nggak ada sebenarnya. Cuma ya gue ngomong, kayak gue ngomong sama tembok aja. Kalau dikasih sesi TikTok, habis lu gal lu. Gue udah mending lu kembali ke habitat lu. Cukup Pak Luga, cukup Pak. Ini gue udah cukup. Belum 30 menit lagi loh. Oh iya. Jangan dipotong. Kuku gue disupport. Luga. Aduh, tolong kalau disuruh tampil yang lebih bagus, udah ini paling bagus, paling si Amir, aduh si Jok, aduh. Ya, tapi ya kita harus maklum lah, kita kasihan juga ya, kita gebukin terus tiap hari kasihan. Tadi aja di Juma udah nelfon, Pak, bapak kok kalah sih? Nah, kayak biasanya deh. Itu bininya di Juma tadi udah teriak-teriak nih, cuma mau diapain? Gua nggak tega, udah gua ajar aja. Akhirnya meninggal. Malu sedikit lah Luga. Oke, udah, sabar. Cukup. Oke. Diri lo ke Lucifer udah kangen sama lo. Oke, sabar. Katanya waktu habis. Sabar Pak Luga. Neraka yang kosong itu nanti tempat lo masih di sebelah. Oke, cukup Pak Luga. Terima kasih Pak Luga sudah menyadari bahwa ini di sini cuma sebagai melawak saja ya. Oke. Sayur. Tidak anggap pelawak memang. Bang Luga, Pak Bom itu masuk neraka nggak nanti Bang? Hah? Pak Bom. Dia di 304, Rudi 305, Juma 303. Enggak, Pak Bom nanti masuk neraka nggak? Iya, di sel di neraka itu neraka paling bawah itu di 303 dia. Kalau Rudi? Itu ke 303 itu rendam di air tai. Tidak.
Jadi palanya doang. Jadi dia palanya doang kelihatan. Ya tapi kan setidaknya kan masih bisa kelihatan kepala lawan. Waktu istirahat doang itu. Kalau bom tidak kelihatan. Kalau bom tidak kelihatan kepalanya. Kalau bom kan ibarat katakan dia direndam di air masih kelihatan. Masih kelihatan. Istirahatnya doang. Setahun. Oke, luar biasa ya Pak Luga ya. Pak Bom di neraka direndam air tai, kelihatan kepalanya doang. Kalau Rudi Yohanes juga direndam di air tai juga. Silakan Gurunda, kita kasih pencerahan, semoga mendapat hidayah Pak Luga ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita serahin lah ibarat kata lah buat teman ambil uang dapur lah, bininya udah marah dari tadi. Papa kok kalah ini? Bagian Gurunda juga. Sudah, cukup. Silakan. Jangan potong. Baik. Jadi kalau di dalam Al-Qur'anul Karim itu keluarga daripada Nabi Isa alaihissalam itu semuanya disucikan oleh Allah. Jadi mulai dari keluarga Imran, ya itu semuanya itu disucikan oleh Allah, dibersihkan dari fitnahan-fitnahan yang dinisbahkan kepada dia dari orang-orang terdahulu. Al-Quran menerangkan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafa wa tahharik ya wastafak ala nisa'il alamin. Subhanallah. Ingatlah ketika malaikat itu berkata kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam semesta ini. Al-Quran loh. Tapi kedudukannya kemudian tidak dijadikan sebagai ibu Tuhan. Saking sucinya orang ini, jadi tidak kemudian dinodai dengan dengan predikat-predikat yang irasional. Lalu kemudian Al-Quran juga menerangkan dalam surah Ali Imran ayat 46. Wa yukallimuhun nas fil mahdi wa kahlan wa minas solihin. Dan Isa alaihissalam berbicara dengan manusia ya sewaktu dalam buaian dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Ini dalam Ibrani 5 nomor 7 jelas Yesus itu adalah orang yang soleh. Dia memanjatkan doa agar diselamatkan dari maut dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran itu sudah diurai dari sejak zaman dulu. Adanya kitab-kitab terdahulu yang kemudian masih dapat kita lihat terjemahannya hari ini. Lalu kemudian Al-Quran juga menerangkan Bismillahirrahmanirrahim wa rasulan ila bani Israel anni kad ji'tukum bi ayat mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tin. Nah, ini jelas sekali, aku datang kepada kamu dengan sebuah tanda dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu dari tanah berbentuk burung, lalu aku meniupnya, maka burung ini hidup dengan izin Allah. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi ibunya adalah wanita yang hebat. Dia pun adalah laki-laki yang suci. Laki-laki yang hebat. Dikatakan di dalam surah Maryam ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ana rasulu rabbi li ahabi laki gulaman zakiyah. Bahwa Isa manusia yang kau lahirkan kala itu adalah utusan Allah, Rasulullah, untuk menyampaikan untuk mengatakan kepada Bani Israel untuk menyembah kepada diri Allah, bukan kepada dirinya, sehingga dia dikatakan sebagai manusia yang suci, manusia yang tak ternoda. Berbeda dengan apa yang kemudian terjadi di dalam kitabnya teman Kristen. Coba kita lihat di dalam Matius 8 misalnya. Di situ diterangkan begini. Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepada Yesus, jika engkau mengusir kami, kata setan itu, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, wahai iblis, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka apa yang terjadi? Larilah penggembala-penggembala babi itu. Nah, ini perbuatan tercela. Karena demi mengikuti keinginan iblis, gembala-gembala yang kesusahan susah payah mereka
memelihara binatang ternak mereka, harus kehilangan babi-babi ini. Demi Yesus mendengarkan perintah iblis. Perintahkan kami untuk masuk ke dalam babi-babi itu. Yesus kemudian melakukan. Kasihan penggembala. Ini juga dia tidak minta. Boleh nggak saya menggunakan babi-babi kalian? Orang udah capek-capek menggembalakan kok mati seketika karena ulahnya. Ini indikasi bahwa bertentangan dengan apa yang diterangkan Al-Quran. Nabi Isa itu adalah laki-laki yang suci. Dia dilindungi dari segala kemaksiatan. Tapi kedudukannya tetap aja nabi, tetap aja rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan, untuk memperlihatkan bahwa Allah ya jauh lebih kuasa daripada orang-orang yang mereka sucikan, yang rahib-rahib yang mereka katakan sebagai orang yang baik, orang yang benar, memiliki kekuatan-kekuatan mujizat. Zaman itu kan zaman di mana ilmu kedokteran itu sangat canggih. Ya. Mujizat-mujizat itu banyak. Kemudian Allah mempertunjukkan kepada mereka, ini loh aku mampu membuat wanita yang tanpa suami pun bisa lahir. Bisa melahirkan seorang manusia. Allah perlihatkan itu. Tapi bukan mereka justru beriman, justru semakin ingkar. Nah, ini yang perlu saudara Luga pahami, bahwa Al-Quran mensucikan Nabi Isa alaihissalam, sementara kitab Anda itu mengatakan sesuatu yang ya indikasinya menghinakan Yesus itu sendiri. Apalagi mengangkatnya Tuhan, itu adalah penghinaan yang sangat luar biasa terhadap Yesus. Saya kira demikian teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Gurunda. Demikian ya closing statement dari kedua narasumber. Untuk sesi ini, sesi Luga kita cukupkan. Kita akan lanjut dengan Meme Bos. Meme Bos, selamat malam. Meme Bos sudah monitor. Sudah setengah jam, saya rasa dia sudah masuk ke laptop juga, dan kita sapa ini ada namanya Imam ini. Selamat malam Imam. Dinda Alif sudah siap. Ustaz Alif. Aman. Oke, dilanjut deh. Gantian kita. Aman. Meme Bos kayaknya lagi di sebelah. Sekarang Meme Bos, silakan Meme Bos, mana Meme Bos? Saya teleponnya dulu ya. Ya. Penunggang kuda, silakan. Sebentar, saya jadi 3 menit dulu, mau ke belakang dulu. Silakan dulu. Oke teman-teman, saya cabut dulu ya. Makasih semuanya ya. Makasih Bang Luga. Tuhan berkati Bang Cuma. Maju terus, Ya, semoga sip. bertobat ya. Panjang umur Bang Luga, sehat selalu. Ya, Bang Luga punya kitab itu dibaca, diimani, dipahami, bukan dibantah. Ya, tadi channel yang dipromosikan itu channel yang mana ya? Penunggang Channel kuda. debat hebat, Alif channel. Ya, penunggang kuda juga lah kalau ini. Penunggang kuda, Alif channel. Debat hebat. Ya. Oke, teman-teman yang ada di channel Zulkifli Abbas untuk bergeser ke channel yang kita sebutkan tadi, ya, saya pun tetap monitor. Kemudian kita ikuti dialog antara Meme Bos dengan adik saya Alif. Materinya apa, Dek? Meme Bos, itu dia, ngikutin Meme Bos. Apa mengikuti yang tadi, mau membantu Pak Luga untuk mempertahankan keimanannya? Bukan boleh dilanjutkan aja supaya melawan kitabnya. Oke, silakan Meme Bos. Langsung di opening aja, karena ini live-nya tidak terputus, langsung dilanjut aja. Silakan Temanya sama Meme ya? Bos. Temanya Oke, sama. sip. Silakan Meme Oke, Bos sip. membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa Meme Bos percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Silakan, langsung digas. Oh, ini opening ya? Opening, kasih waktu 3 menit, timer, mainkan. Ini live-nya lanjut terus. Oke, silakan. Dan Meme Bos ini langsung ngegas kayaknya nih. Silakan. Karena dia sudah agak gregetan tadi mendengar Pak Luga. Langsung Meme Bos. Iya, oke. Karena sesi ini sesi tambahan, mungkin saya akan menambah berkaitan dengan ketuhanan Yesus seperti apa yang sudah dipaparkan oleh saudara saya Luga Tambunan. Jadi tadi itu antara Luga Tambunan versus Zulkifli Abbas, maka saya sekarang menambahkan
Artinya sekarang Meme Bos versus Ustadz Alif. Nah, di dalam kekristenan itu mengimani Yesus itu bukan hanya sebagai Tuhan saja. Kristen itu mengimani Yesus itu dari berbagai macam sisi. Contoh, ketika teman-teman Muslim mengimani Yesus itu mutlak hanya sebagai utusan, ya karena teman-teman Muslim mencocokkan ataupun Recording in progress. Mencocokkan antara Al-Quran dengan Alkitab itu, mereka menemukan bahwasan di dalam Alkitab yang kami imani ini menjelaskan bahwasan Yesus itu adalah utusan. Lalu mereka meng-cross-check kembali di dalam Al-Quran mereka, dan mereka juga menemukan bahwasan Isa Al-Masih ini adalah utusan. Artinya mereka menemukan sebuah konsep yang sama. Artinya konsepnya itu adalah Yesus adalah utusan menurut mereka. Ya, saya katakan kami juga mengimani Yesus adalah sebagai utusan, ya. Jadi sudut pandang Kristen itu, Yesus itu sebagai Tuhan, Yesus sebagai firman Allah yang menjadi manusia, Yesus sebagai anak Allah, Yesus sebagai anak manusia, Yesus sebagai rabi, Yesus sebagai nabi. Jadi gelar-gelar yang ada pada diri Yesus itu semuanya kami terima. Jadi kami tidak pernah menolak sedikit pun ayat-ayat berkaitan dengan ketuhanan Yesus, ataupun dengan kenabian Yesus, ataupun dengan kerabian Yesus, ataupun dengan keanak-alahan Yesus yang terkonfirmasi di dalam Alkitab. Jadi secara 100% kami menerima itu. Tetapi berbeda dengan teman-teman Muslim, mereka ingin menyangkal ketuhanan Yesus, maka mereka mengambil dari satu sudut pandang. Nah, sudut pandang apa yang mereka gunakan? Yaitu sudut pandang ketika mereka menemukan di Yohanes 17 ayat 3 bahwasan Yesus mengatakan dia adalah utusan. Nah, satu ayat inilah untuk menyangkal ketuhanan Yesus. Tetapi bagi kami bukan seperti itu, berbeda. Sudah habis belum waktunya nih? Masih Belum. ada. Tapi itu musiknya Bang Awi, Meme Bos suruh kecilin karena copyright banyak yang lag. Enggak, ini Bang, ini tetangga mereka lagi minum, lagi nyanyi-nyanyi. Astagfirullah, lagi minum-minum nyanyi-nyanyi. Makanya tadi itu saya pengen sekitar jam 12 mereka udah berhenti itu kan. Jam 12 itu bagus itu, dialognya tenang. Oh, 15 menit lagi berarti. Tapi itu terlalu tajam nggak suara mereka itu? Enggak. Sedikit aja ya. Oke, waktu cukup ya. Waktu habis, jadi sabar ya, waktu habis. Jadi betul kata Me Bos. Di sini perbedaannya kita ya Muslimnya, bahwa kami itu mengimani Nabi Isa adalah ya seorang nabi dan utusan. Nah, ini tidak perlu kita perdebatkan di situ. Kalau itu tidak kita perdebatkan, kalau Anda juga meyakini itu, yang perlu kita perdebatkan bagaimana Anda bisa mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, silakan Bang Alif, kuatkan, tegaskan kenapa kita percaya Nabi Isa atau Yesus itu adalah nabi. Timer, tolong raise timer biar dia tampil di atas terus. Oke, baik Pak Moderator. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Ya. Langsung. Lanjut. Langsung digas. Oke, baik. Ini opening dulu berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya membacakan aja langsung satu ayat ya dari Al-Baqarah 136, dan beberapa ayat sebenarnya banyak mengenai tentang Nabi Isa, bahkan nabi-nabi sebelumnya. Jadi begini Bang Meme Bos, di dalam Al-Quran dikatakan, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi katakanlah, hai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mengisahkan atau menceritakan tentang Nabi Isa, tentu beliau adalah seorang nabi, maka ada kesamaan dengan nabi-nabi sebelumnya maupun sesudahnya. Ketika dia dikatakan seorang nabi, ya sudah, jangan dilebih-lebihkan. Makanya ketika Anda ada salah satu golongan
yang mengatakan melebih-lebihkan dalam keyakinannya. Tadi gurunda kami ya Ustaz Juma sudah mengatakan, diperingatkan bahwa kul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai para ahli kitab, janganlah kau berlebih-lebihan dalam agamamu. Terutama yang di situ konteksnya adalah mengenai tentang Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu adalah ciptaan Allah. Memang diciptakan dari apa? Dari kalimatnya. Maksudnya gimana penjelasannya? Nah, di Islam lebih jelas penjelasannya tentang kalimatuhu atau kalimatu minhu, yaitu di surah An-Nisa ya, ayat 171. Jadi kalimatnya ada kemungkinan hampir sama dengan versi kitab di luar Islam atau di kitab lawan diskusi saya. Cuman di sana beda pemahamannya. Innamal Masih Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu. Sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam putra Maryam adalah utusan Allah, wa kalimatuhu, dan kalimatnya. Dan kalimat darinya, maksudnya gimana? Ketika ini satu kalimat, artinya di situ ada kehendak Tuhan yang bermaksud menciptakan Nabi Isa. Kalimatu minhu, seperti apa kalimatnya? Nah, ini yang tidak ada di Bang Meme Bos. Di Islam ada di Ali Imran ayat 59. Inna masalah Isa kama sali Adam. Walakahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Kata kun inilah kalimat. Inilah kalimat Tuhan. Kehendak Tuhan ketika hendak menciptakan Nabi Isa, maka terjadilah. Berbeda dengan di Anda dikatakan bahwa firman itu menjadi manusia, kan gitu. Tapi tidak dimaknai begitu. Terima kasih Ustadz Arif. Sekarang 3 menit giliran Meme Bos untuk mempertajam argumen awalnya mungkin atau memberikan pertanyaan. Silakan Meme Bos, 3 menit. Anda boleh memperkuat argumen awal, boleh memberikan sanggahan, juga boleh memberikan pertanyaan. Silakan. Ya, saya ingin mengkritisi ketika Ustadz Alif mengatakan bahwasan di dalam Al-Quran itu terkonfirmasi bahwasan Isa itu adalah ciptaan Allah. Nah, inilah perbedaan yang harus kita sama-sama pahami. Bahwasan di dalam Alkitab, satu ayat pun tidak pernah terkonfirmasi bahwasan Yesus itu diciptakan. Tetapi dengan pengakuan Yesus sendiri di Yohanes 8:42, bahwasan aku telah keluar dari Allah. Nah, keluar dari Allah ini sudah pasti hanyalah firman Allah. Karena yang lain tidak akan mungkin keluar dari Allah. Tidak ada. Kalau sudah dikatakan aku telah keluar dari Allah, sudah pasti itu adalah firman Allah. Nah, ketika Yesus mengatakan aku telah keluar dari Allah, dalam arti firman Allah keluar dari Allah ini, mau kemana? Ya, Yohanes 6:42, bahwasan aku telah turun dari surga. Artinya, firman Allah yang keluar dari Allah ini turun dari surga ke bumi. Seperti apa yang dipaparkan oleh Yesus di Yohanes 6:42 tadi, dia mengatakan aku telah turun dari surga. Artinya firman Allah keluar dari Allah dan turun dari surga untuk ke bumi. Nah, firman ini turun ke bumi untuk apa? Ya, Yohanes 1:14, untuk menjadi manusia. Supaya apa firman ini harus menjadi manusia? Supaya kita melihat kemuliaannya. Nah, kemuliaan apa yang kita lihat? Ya, dia melakukan mujizat, menghidupkan orang mati, jalan di atas laut, menyembuhkan orang buta. Nah, pekerjaan-pekerjaan ini sebenarnya masih banyak nabi-nabi yang lain juga bisa melakukan ini. Tetapi hanya satu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, yaitu ketika Yesus berbicara dengan orang yang di sampingnya ketika mereka disalib, yaitu terkonfirmasi di Lukas 23:43, dia mengatakan kepada orang yang di sebelah kanannya, hari ini juga engkau akan bersama aku ke dalam taman Firdaus. Artinya ketika dia mengatakan kepada orang ini, hari ini juga engkau akan bersama aku dalam taman Firdaus, artinya Yesus memvonis orang tersebut masuk surga. Artinya tanpa melalui proses peradilan akhirat. Sedangkan kita tahu bahwa agama Samawi, mulai dari Yahudi, Kristen maupun Islam, mengimani bahwasan ketika orang mau masuk surga ataupun neraka itu harus melalui proses peradilan akhirat. Tetapi tidak untuk Yesus kali ini. Yesus menggunakan hak ketuhanannya bahwasan hari ini juga engkau akan bersama aku dalam taman Firdaus, tanpa memperdulikan bahwasan orang ini berdosa atau tidak. Tetapi dia bisa memvonis, hari ini kamu masuk surga bersama saya.
Artinya tanpa melalui proses peradilan akhirat. Nah, dari sudut-sudut pandang seperti inilah kami mengimani Yesus sebagai Tuhan. Oke, terima habis kasih ya. Meme Bos, luar biasa semangatnya ya. Baru kali ini saya mendengar salah satu kekristenan yang mengatakan agama samawi itu termasuk Yahudi, Kristen memiliki pengadilan akhirat. Luar biasa ya. Namun dasar ketuhanannya di situ tadi ya ketika Yesus di kayu salib. Silakan Ustadz Alif berisakan narasi Islam yang lebih tajam lagi tentang kenabian Nabi Isa. Jangan mau kalah. Oke, baik, terima kasih. Silakan. Oh, tentu. Firman Allah lah yang tidak bisa dikalahkan. Lagi-lagi saya tadi kan karena Bro Meme Bos mengkritisi apa yang dipaparkan yang ada di Al-Qur'an, maka saya pun berhak juga mengkritisi apa yang dijelaskan oleh Meme Bos. Karena begini Bang Meme Bos, di dalam kitabmu seperti ada narasi yang tidak terputus atau terjadi kesalahan dalam menafsirkan, memahami ayat. Nah, kenapa? Ketika tadi Anda mengatakan dia itu firman Tuhan yang keluar dari Tuhan menjadi manusia, itu kalau kita korelasikan ketika seperti kalimatnya di Kejadian 1 nomor 2 dikatakan berfirmanlah Tuhan jadilah terang maka jadi. Itu firman Tuhan keluar dari Tuhan. Jadi terang, demikian juga loh bro. Jadi memang demikianlah kalimat Tuhan itu ketika Tuhan berkehendak jadi, maka terjadilah itu. Lah buktinya memang Yesus diakui atau tidak, dia keluar dari rahim Maria. Belum ada di dunia ini satu orang pun yang membantah kalau Yesus itu tidak keluar dari rahim Maria. Itu yang pertama harus Bro Meme catat ya. Lalu bagaimana dengan seperti praeksistensinya? Makanya di Islam itu lebih jelas informasinya. Di dalam Islam, informasi tentang praeksistensi, saya menjawab sebelum ditanya ya Bro Meme karena saya tahu arah pertanyaannya. Sudah jelas dijelaskan di surah 7 ayat 17 dikatakan, praeksistensi manusia dikatakan bahwa alastu birobbikum, apakah aku ini bukan Tuhanmu? Qalu bala syahidna, seluruh manusia mau Meme Bos, mau ibunya Meme Bos, kakeknya Meme Bos, mau Yesus, mau ibunya Yesus, mau Paulus, mau semua berkata, qalu bala syahidna. Mereka berkata bahwa siapa? Aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Tujuannya apa Tuhan bersaksi demikian? Karena nanti di hari kiamat, maka ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan, maka memang kalian sudah pernah bersaksi dulu sebelum Anda eksis di muka bumi. Makanya ketika Yesus dikatakan datang dari surga atau dari mana, ya kami juga datang dari sebelumnya di alam roh. Ketika di dalam rahim, semuanya berada di alam rahim. Jadi tidak ada yang berbeda di sini. Hanya perbedaannya tadi sudah kami katakan. Keajaiban yang peristiwa terjadi itu salah satunya adalah kelahiran Nabi Isa atau Yesus. Ada ayatnya di kami, sayangnya di kitab Anda tidak ada. Bahkan di Al-Quran itu lebih hebat narasinya dengannya daripada di kitab Anda. Ketika di Al-Quran dikatakan memang Nabi Isa menciptakan, tadi ayatnya sudah disebutkan, menghidupkan yang mati, apa itu menciptakan burung dari tanah liat. Itu ada. Kenapa? Seizin Allah. Karena ada yang berkuasa di balik itu. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya sering ingatkan bahwa yang kalian yakini Yesus sebagai firman dari dia kecil baru lahir sampai dia usia entah berapa tahun, belum ada Kristen yang berani mengkonfirmasi dia sudah bisa berbicara. Di Islam, walaupun statusnya sebagai nabi, tapi kehebatannya melebihi apa yang kalian yakini sebagai Tuhan. Karena apa? Ketika dia baru lahir, dia membela ibunya berbicara. Oke, terima kasih Bang Ali. Ya. Ini dua narasumber kita masih sama-sama memperkuat argumennya ya. Mungkin sesi berikut ini mungkin Bang Meme ini akan mempertajam narasinya lagi dan mudah-mudahan ada pertanyaan yang mungkin tidak bisa dijawab oleh Ustadz Alif ya, saya mengharap begitu. Silakan Meme Bos, lanjut. Ngeri juga. Ya, oke, terima kasih. Ini moderatornya sangat bagus ya. Ini sportif ya moderatornya ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, jadi Ustadz Alif mengatakan bahwasan berkaitan dengan penciptaan, artinya Yesus tidak ada bedanya ketika Tuhan menciptakan alam semesta ataupun bumi pada Kejadian 1-6. Berbeda. Yang kami imani itu adalah firman penciptaan dengan firman yang menjadi manusia itu berbeda. Firman penciptaan ini dijadikan oleh firman yang menjadi manusia. Saya memberikan salah satu contoh ataupun analogi yang paling gampang supaya saudara saya Alif memahami bahwasan firman penciptaan dengan firman yang menjadi manusia itu berbeda. Saya menganalogikan kepada diri saya sendiri. Ketika saya membuat meja,
ketika saya membuat kursi, artinya saya menjadikan meja atau saya menjadikan kursi. Tetapi ketika saya mengatakan bahwa saya menjadi kursi, saya menjadi meja, artinya ini perubahan inkarnasi. Artinya perubahan wujud. Contoh saya Firman. Saya menciptakan meja, saya menciptakan kursi. Artinya meja dan kursi ini hasil ciptaan saya. Tetapi ketika saya mengatakan bahwa saya akan menjadi meja, ketika saya akan mengatakan saya akan menjadi kursi, artinya ini perubahan inkarnasi. Itu berbeda. Firman penciptaan dengan firman yang menjadi manusia itu berbeda. Maka itu ketika Yesus mengatakan bahwasan aku keluar dari Allah, itu sudah pasti bahwasan dia adalah firman Allah yang keluar dari Allah, turun ke bumi untuk menjadi manusia dan untuk supaya kita melihat kemuliaannya. Nah, itu yang dimaksud. Nah, alasan apa kok Yesus ini disebut dia adalah firman Allah? Oh, ini mungkin saya langsung pertanyaan saja ya, karena waktu tinggal 1 menit kan? Silakan. Mau pertanyaan? Oh, iya. Silakan. Mau berikut ya, silakan. Ya, Ustadz Alif menyangkal ketuhanan Yesus dengan membaca ayat-ayat yang terkonfirmasi di dalam Alkitab bahwa Yesus itu adalah utusan ya. Oke, artinya Ustadz Alif mempunyai satu sudut pandang saja ya. Oke, pertanyaan saya begini, ketika Ustadz Alif mengimani bahwasan Yesus itu mutlak hanya sebagai seorang utusan, mungkin saya akan membacakan di Matius 13:41 ya. Di sini bunyi ayatnya begini. Anak manusia akan mengutus para malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan orang yang melakukan kejahatan. Kemudian para malaikat akan memindahkan mereka keluar dari kerajaannya. Di sini dikatakan bahwasan Yesus itu akan mengutus malaikat-malaikatnya. Pertanyaan saya, nabi mana yang bisa mengutus malaikat-malaikatnya? Silakan. Oke, terima kasih Bang Memebos. Ini Memebos juga live ya di channel YouTube-nya, yaitu channelnya itu Memebos namanya ya. Namanya channelnya Memebos. Ya, silakan dikunjungi, di-subscribe dan ditinggalkan komentar positif. Bagus pertanyaannya nih, sama pertanyaan Pak Bomum yang pernah diajukan ke saya. Kalau dia seorang nabi, kok dia bisa mengutus malaikat? Silakan Bang Alif, Ustadz Alif, dijawablah. Saya harap jawabannya tentu pasti dari sisi Muslim ya. Tapi nggak apa-apa, silakan Bang Alif. Ustadz Alif. Baik, terima kasih. Ya, saya konfirmasi dulu. Tadi di Al-Quran dikatakan memang Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimatnya. Dan kalimatnya itu adalah ketika Tuhan berkehendak menjadi manusia, maka jadi manusia. Bro Memembos tadi sudah mengklarifikasi, mengiyakan itu, bahwa firman itu menjadi manusia. Kalau sudah menjadi manusia, berarti dia bukan Tuhan. Karena manusia mustahil itu Tuhan. Di dunia ini tidak ada keyakinan yang meyakini bahwa manusia adalah Tuhan. Kalau ada, itu saya mempertanyakan, saya debatlah dengan mereka bahwa Tuhan manusia itu adalah Tuhan. Kalau sudah menjadi manusia, ya manusia. Itu clear. Kalau dikatakan lagi-lagi ya tentang keistimewaan Yesus, seorang nabi. Nabi, ingat bro, nabi itu adalah orang yang dekat dengan Tuhannya. Itu satu sepakat. Ketika dia dekat dengan Tuhannya, maka dekat juga dengan utusan Tuhannya yang membawa wahyu kepada para nabi. Makanya ketika Nabi Isa memerintahkan malaikat ketika untuk membutuhkan sesuatu, itu lumrah. Di keyakinan kami, Nabi Muhammad SAW memerintahkan malaikat Jibril dan lain sebagainya, itu hal biasa bro. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah hal demikian. Makanya ketika dalam satu peristiwa bagaimana ketika Isra Mi'raj, malaikat Jibril naik turun mengikuti Nabi Muhammad SAW ketika masalah perintah sholat, atau dalam satu waktu tentang masalah bacaan Al-Quran, malaikat Jibril bertanya lagi kepada Allah, itu biasa kayak gitu. Bukan hal yang istimewa. Nabi Muhammad SAW makan iya, minum iya. Nabi Isa alaihissalam makan iya, minum iya. Nabi Muhammad dihitan iya. Nabi Isa dihitan iya. Apa bedanya? Bedanya Nabi Isa tidak punya bapak. Makanya dinisbatkan kepada ibunya. Nabi Muhammad lahir dari bapak dan ibu, maksudnya hasil biologis, hasil hubungan suami istri. Itu saja bedanya. Dan Al-Quran sudah mengkonfirmasi itu. Tidak ada masalah di sana. Yang namanya para nabi, di Al-Baqarah juga dijelaskan, tilka rasul fadlna min ba'duhum ba'di ya. Mohon maaf jadi agak lupa ini. Itulah para rasul, kami lebihkan sebagian dengan sebagian yang lain. Jadi para nabi dan para utusan Allah itu memang memiliki kelebihan masing-masing.
Jadi ketika status nabi, ya sudah nabi. Tinggal kita cari tentang kelebihannya. Tentang kelebihannya ini, jangan sampai kita menyekutukan Tuhan yang telah menciptakan para nabi itu. Nah, disinilah pesan kami mengingatkan kepada orang yang menuhankan manusia. Karena tadi Bro Memebo sudah mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Ya udah, saya sepakat. Makanya kalau sudah jadi manusia, ya sudah ikutlah jadi manusia. Berarti dia menyembah Tuhannya manusia itu. Siapa? Seperti di Al-Quran, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Aku berlindung kepada Tuhannya para manusia. Siapa? Ya Allah gitu. Nah, Memebos, Yesus juga memang dia menyembah Tuhannya manusia. Ya. Oke, terima kasih Ustadz Alif atas jawabannya. Jadi itu hal biasa. Kalau Mbak Memebos mengatakan bagaimana mungkin itu bisa mengutus malaikat, ternyata Ustadz Ali menjawab bahwa Nabi Muhammad pun seorang Nabi bisa mengutus Jibril dalam literasi Islam ya. Tentu ini penjelasan dari literasi Islam. Silakan Bos menanggapi, memperkuat lagi atau apapun namanya. Silakan. Iya, yang pertama saya harus jelaskan bahwasan Ustadz Alif mengatakan bahwasan kami itu menyembah manusia. Begini, kami menuhankan Yesus bukan berarti manusia yang manusia. Tuhan yang menjadi manusia dengan manusia dijadikan Tuhan itu berbeda. Firman penciptaan dengan firman yang menjadi manusia itu berbeda. Jadi ini dua sisi yang berbeda ini harus dipahami dulu ya. Saya harus mengklarifikasi di Matius 13:41 tadi. Ustadz Alif mengatakan bahwasannya di dalam nabi kami juga bisa mengutus malaikat, tetapi ayatnya belum dipaparkan. Itu tidak masalah, mungkin giliran Ustadz Alif mungkin bisa dia paparkan. Tetapi menjadi permasalahan di sini, ini berkaitan tentang penghakiman akhirat. Saya ulangi lagi bunyi ayatnya ya, Matius 13:41. Anak manusia akan mengutus para malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan orang yang melakukan kejahatan. Artinya ini dalam konteks akhirat. Kemudian para malaikat akan memindahkan mereka keluar dari kerajaannya. Artinya orang-orang yang berdosa ini akan dipindahkan dari dalam kerajaan itu, berarti dari dalam surga. Artinya mereka akan dibuang ke dalam neraka. Nabi mana yang mempunyai kuasa untuk memerintahkan para malaikatnya untuk memindahkan orang-orang yang berdosa dari dalam surganya untuk dibuang ke dalam neraka? Tidak ada satu nabi pun yang bisa melakukan itu, kecuali hanya Tuhan itu sendiri yang bisa melakukan, kecuali Tuhan sendiri yang memerintahkan malaikatnya bahwasan buanglah orang-orang yang berdosa ini ke dalam neraka. Apakah nabi-nabi yang lain bisa melakukan itu? Saya katakan tidak bisa. Tetapi di sini Yesus bisa melakukan itu. Matius 13:41. Berbeda. Mungkin Ustadz Alif mungkin bisa paparkan berkaitan dengan Muhammad juga bisa mengutus malaikat. Nanti kita akan komparasikan kira-kira ini sinkron atau tidak ya. Sinkron itu dalam arti sejajar atau tidak. Nah, saya langsung pindahkan pertanyaan ya. Silakan. Go ahead. Nah, di sini di Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesus mengatakan dia keluar dari Allah, dia turun dari surga untuk ke bumi, dan dia mengatakan hanya dia yang mengenal Allah, hanya dia yang mengetahui Bapaknya. Nabi-nabi yang mana mengatakan bahwa dia pernah turun dari surga, dia keluar dari Allah, dan hanya dia yang mengetahui Bapaknya. Nabi-nabi yang mana kira-kira itu? Silakan. Oke, sebelum ke Ustadz Alif ya, saya sekali lagi saya katakan luar biasa serangannya Memebos ini ya. Dia betul-betul ingin mempertegas bahwa Yesus adalah pantas dia percaya sebagai Tuhan. Kalau soal kenabian kayaknya tidak dibantah karena sekarang tinggal giliran Bang Alif ini untuk mematahkan keyakinannya si Memebos ini. Ya kan, karena kalau soal kenabian Memebos tidak menyangkal itu. Cuma ya silakan Ustadz Alif dijawab itu. Dia terus menyerang dengan bukti-bukti seperti itu. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pada Memebos ketika Anda mengeluarkan satu dalil, saya kebingungan mencari, tapi saya dibantu terjawab oleh dalil yang Anda sebutkan. Baik, di Matius 13:41 dikatakan, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Anak manusia di sini, bro. Anak manusia itu siapa? Tuhan. Ini di akhirat katanya, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya.
Apakah Tuhanmu anak manusia? Saya tanya lagi sekali lagi. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Jadi malaikat-malaikat ini disuruh oleh anak manusia. Apakah anak manusia ini Tuhan? Orang kalimatnya jelas anak manusia. Ya, saya cuma mengingatkan bahwa saya harap Bro Meme membaca itu dipahami gitu kan. Ya, terima kasih saya udah dibantu ya mengenai ini hal seperti ini. Kalau kamu mengatakan ke surga dan lain sebagainya, para nabi saya bilang istimewa. Tadi saya katakan tilka rasul fadolna minhum ba'dum ba'di gitu kan, bahwa kami berikan kelebihan antara para rasul. Nabi Muhammad SAW bukan hanya ke surga, bro, melewati surga itu ke Sidratul Muntaha. Dimensinya udah lain lagi itu. Dia menemui Tuhannya, diabadikan di dalam bacaan salat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu Nabi kami mengucapkan salam hormat kedatangannya, yaitu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Aduh jadi lupa nih. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Gitu loh. Langsung dijawab oleh Allah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Malaikat pun menjawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah, luar biasa. Kami tidak istimewa seandainya kami tidak dibentengi akidah kami, tidak dibentengi dalam ajaran-ajaran kami. Bagaimana kami menyikapi Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Mungkin saja manusia sudah banyak tersesat, berlebih-lebihan memposisikan Nabi kami. Karena ajaran kami ini ketat, ajaran kami ini begitu ketat dan tegas dalam ajarannya. Pertama tentang ketuhanannya, tidak ada yang sama yang semisal dengannya atau tidak ada yang seumpama dengannya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang seumpama dengannya. Makanya ketika ada sesuatu apapun dijelaskan bahwa itu terbaca oleh indera manusia, itu bukan Tuhan, itu ciptaan Tuhan. Sudah selesai urusannya. Kami tidak akan memperdebatkan itu. Walaupun Nabi kami mengatakan waladi nafsi biadi, demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, seolah-olah Nabi kami itu satu dengannya. Kami tidak memposisikan beliau seorang Tuhan, tetap manusia. Karena dia memang manusia gitu. Waktu cukup Bang habis, Alif ya. Di sini Bang Alif masih terus menegaskan bahwa manusia adalah manusia, Tuhan adalah Tuhan, sesuatu yang berbeda. Silakan, Bos. Kalau masih belum terjawab atau apapun, silakan disanggah dan diperkuat lagi pertanyaannya, dipertebal narasinya, silakan. Oke, terima kasih. Ustadz Alif lupa ketika saya opening tadi berkaitan dengan Matius 13:41 tadi. Apa yang saya paparkan tadi Ustadz Alif tidak mendengar atau lupa. Saya mengatakan tadi Yesus mempunyai gelar anak Allah, gelar anak manusia, gelar rabi, banyak gelar-gelarnya. Jadi salah satu gelarnya itu ketika Matius 13:41 ini, ketika Yesus mengatakan dia adalah anak manusia, itu tertuju kepada pribadi Yesus. Ketika Yesus mengatakan anak Allah akan mengadili orang, artinya itu tertuju kepada Yesus. Ketika Yesus mengatakan di Matius 13:41, ketika dia mengatakan dia adalah anak manusia, itu ada gelarnya. Berarti ini tertuju kepada diri Yesus, bukan tertuju kepada manusia yang lain. Padahal tadi opening tadi saya sudah memaparkan gelar-gelar Yesus, tetapi saudara saya ini tidak paham. Oke, saya lupakan itu. Lalu beliau mengatakan tadi di mana ya, lupa saya. Dia mengatakan bahwasan Muhammad juga bisa naik ke surga. Iya benar, Muhammad dalam perjalanan Isra Mi'rajnya itu memang benar dia mengatakan dia pernah naik ke surga. Tetapi Muhammad asalnya dari mana? Muhammad asalnya dari bumi, naik ke surga, balik lagi ke bumi. Tetapi Yesus dia mengatakan, aku dari surga dan turun ke bumi dan akan kembali kepada rumah Bapakku. Artinya asal Yesus ini bukan dari bumi, tapi dia berasal dari surga. Dari surga turun ke bumi, dari bumi naik ke surga. Muhammad dari bumi ke surga, balik ke bumi. Artinya mereka ini identitasnya berbeda. Muhammad identitas dari bumi, Yesus identitas dari surga. Ini perbedaan yang sangat nyata ya. Maka itu saya langsung mempertajam lagi pertanyaannya. Mudah-mudahan Ustadz Alif konsisten dengan apa yang dipaparkannya. Di Yohanes 17 ayat 5, kata Yesus ya, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri,
dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Nah, pertanyaan saya itu begini. Yesus mengatakan bahwa kemuliaan dia ini sudah ada sebelum bumi ini ada. Kalau sudah dikatakan kemuliaan itu sudah ada sebelum bumi ini ada, itu sudah pasti Tuhan, tidak ada yang lain. Nah, pertanyaan saya, nabi mana yang berani mengatakan bahwasan kemuliaan aku ini sudah ada sebelum bumi ataupun alam semesta ini dijadikan? Sebab yang kita tahu bahwasan yang mempunyai kemuliaan itu hanyalah Tuhan sebelum bumi ataupun alam semesta ini dijadikan. Tetapi Yesus mengatakan bahwasan sebelum bumi ini dijadikan, kemuliaanku sudah ada. Artinya kemahakuasaanku sudah ada, kebesaranku sudah ada sebelum bumi ini dijadikan. Pertanyaan saya, nabi yang mana yang mengatakan bahwasan kemuliaanku ini sudah ada sebelum bumi ataupun alam semesta ini dijadikan? Silakan. Oke, terima kasih Bos, luar biasa pertanyaan Bos. Ini sudah 3 pertanyaan ini yang saya catat dalam ingatan maksudnya, yang betul-betul mengandalkan kitabnya dan perbandingan. Tadi nabi siapa yang bisa berkata dari ini, nabi siapa, dan terjawab. Mudah-mudahan kali ini Ustadz Alif pun bisa menjawab. Nabi mana Ustadz Alif yang bisa mengatakan kemuliaanku sudah ada sebelum dunia ini ada? Silakan. Ini serangannya bagus ini. Baik. Dipatahkan Ustadz Terima Alif. kasih. Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya, ya, saya tidak akan ke Yesus dulu. Di Islam itu saya bilang konsepnya sudah jelas. Ketika Nabi kami mengatakan, Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh yang dilahirkan, ya, dia berada dalam keadaan fatroh, kesucian, fitrah. Nah, sebelumnya pun dia sudah mulia, suci. Bahkan Allah sendiri menegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Memang mulia semuanya Allah ciptakan manusia itu. Tidak ada yang namanya istilahnya. Nah, cuman permasalahannya nanti adalah manusia itu berada dalam kesesatan. Makanya diteruskan ayatnya, summa radadnahu fi asfali safilin. Lalu kami kembalikan mereka atau berada ke dalam kesesatan, asfal itu ke paling rendah gitu loh. Ke paling rendah, ya, posisi paling rendah. Karena apa? Kehinaan perbuatan mereka. Misal di mana hinanya perbuatan mereka, kami kembalikan mereka ke dalam hinaan yang rendah atau ke dalam api. Ketika dia menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala, seperti di Al-Maidah ayat 72 bahwa laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu Isa ibnu Maryam. Telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Nabi Isa putra Maryam. Nah, manusia awalnya sudah Allah ciptakan dengan baik, dengan sempurna, ya. Lalu mereka melakukan kehinaan, menyekutukan Allah, maka Allah kembalikan mereka ke dalam api neraka jahanam. Ya, di situ dia sudah kategorinya orang kafir. Lalu tadi Bro Meme mengatakan bahwa di di Matius 13:41 ini dia juga sebenarnya lupa bahwa di situ katanya di akhirat. Kenapa di akhirat masih pakai gelar manusia, atau katanya di akhirat Tuhan seutuhnya? Mestinya dia harusnya Tuhan, ini anak manusia. Apa susahnya sih ketika di situ mengatakan anak Allah atau Tuhan gitu akan menyuruh, karena di sini konteksnya di akhirat, posisinya dia menyuruh. Kalau di bumi masih memperdebatkan tentang anak manusia, oke lah, ini udah di akhirat loh bro, penghakiman gitu, masih kategorinya anak manusia, yaitu memang malaikat itu memang ditugaskan mengurus, makanya nanti Alif, bentar, itu tadi kan sudah pindah dari Matius itu, tadi sudah dijawab Ustaz Alif, sekarang dia pindah ke 17, Yohanes 17 ayat 5, nomor 5 yang mengatakan kemuliaan yang diberikan kepada Yesus itu sudah ada, sudah dimuliakan sebelum dunia ini ada. Nah, pertanyaannya, nabi mana yang bisa dimuliakan sebelum dunia ini ada, katanya. Itu. Silakan, Ustadz Alif. Karena itu dasar dia menuhankan. Oke, baik. Ya. Ya, sebelum saya ke Nabi Muhammad ya memparalelkan, makanya tadi saya malah ke seluruh manusia dulu. Seluruh manusia itu mulia sebelum diciptakan. Bahkan dia tadi saya sudah katakan ayatnya di surah 7 ayat 172, mereka memang sudah bersaksi, dia posisinya mereka mulia gitu. Nabi Muhammad sendiri malah dalam keyakinan kami, nurnya itu sudah ada, cahayanya itu sudah ada, cahaya kenabiannya itu sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan, sebelum makhluk lain diciptakan. Itu sudah ada. Ingat, ketika kemuliaan-kemuliaan ini ada, bukan berarti dia menjadi Tuhan. Karena semua itu adalah diciptakan oleh Tuhan. Makanya sebenarnya dia itu, kemuliaan Yesus itu apa sih sebenarnya di Yohanes itu kan, ya karena dia telah menyelesaikan pekerjaannya, dia udah dakwahnya. Jadi dakwah dia itu
bahwa bagaimana tentang menyelesaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya, itu sudah memuliakan Tuhan. Makanya dia sekarang istilahnya apa ya kalimatnya tadi itu, minta dimuliakan karena dia sudah telah memuliakan. Dengan cara apa? Dengan cara berdakwah gitu. Kayaknya waktu saya habis ya, maaf. Enggak, ini waktu enggak berjalan tapi sepertinya sudah habis kah? Timer. Ya. Kasih jawaban singkat dulu Bang Alif. Ya, sudah habis waktunya. Karena dasarnya Pak Meme menuhankan Yesus itu salah satunya adalah karena dia adalah diberikan di Yohanes 17 ayat 5 kalau tidak salah tadi itu. Tapi nanti tidak lagi dipertajam. Silakan Bro Meme ditanggapi 3 menit. Iya, jadi Yesus mengatakan kemuliaanku sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Kalau sudah dikatakan bahwasan kemuliaan dia itu sudah ada sebelum dunia ini dijadikan, itu hanyalah milik Tuhan. Tidak ada milik yang lain kecuali Tuhan itu sendiri yang mempunyai pemilik kemuliaan ataupun kebesaran. Mungkin saudara saya Alif mungkin agak sedikit Pak, perhatikan apa yang saya paparkan ya. Lalu berkaitan dengan Matius 41 tadi, yaitu dalam konteks ketika dia sudah tidak ada lagi di bumi, dia memerintahkan kami, bahwasan kami berdoa ataupun meminta segala sesuatu itu harus dalam nama dia. Maka dia menjelaskan di Yohanes, kami melakukan itu. Maka sekarang saya langsung ke pokok pertanyaan ya. Lukas 23:43 ya. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama aku di dalam taman Firdaus. Artinya Yesus memvonis orang ini masuk surga tanpa memperdulikan orang ini berdosa atau tidak dan tidak melalui proses peradilan akhirat. Artinya Yesus menggunakan hak ketuhanan dia. Maka di sini kami sebagai orang Kristen mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Jikalau memang Ustadz Alif menyangkal bahwa Yesus bukan Tuhan, pertanyaan saya, nabi mana yang bisa memvonis orang masuk surga tanpa melalui proses peradilan akhirat seperti yang terkonfirmasi di dalam Lukas 23:43. Silakan. Terima kasih Meme Bos, mantap ini. Maksudnya pertanyaannya itu tajam-tajamnya. Betul-betul dia mempertahankan keyakinannya, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dengan mengambil perbandingan-perbandingan. Silakan Ustadz Alif, nabi mana yang bisa menyatakan sama seperti itu kalau dia bukan Tuhan? Silakan. Aduh, masa mau saya keluarkan lagi Nabi Muhammad SAW, tapi memang perlu sih. Bro, yang namanya nabi kami malah menjamin loh, ada 10 mubasyar fil jannah. 10 sahabatnya yang sudah dijamin masuk surga tanpa hisab, itu udah langsung. Bahkan ketika sahabat Nabi masih hidup pun dikatakan, lihatlah dia adalah orang yang syahid yang udah calon masuk surga. Itu sudah tidak aneh buat kami hal seperti itu. Yang aneh itu ketika yang mengatakan demikian, dia makan dan minum, dia menerima firman Tuhan, dituhankan. Itu loh yang bermasalah. Itu yang bermasalah, cuma di situ aja. Yang namanya para nabi memang demikian. Nah, makanya kalau saya merujuk kepada surah ya, di surah Al-Maidah mengenai masalah ketika Nabi Isa alaihissalam, Bismillahirrahmanirrahim, wa idqalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnasi tahiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alim tahu ta'lamu ma fi nafsi wa la'lamu ma fi nafsik innaka anta alamul ghuyub. Jadi ingat ketika Allah berfirman, wa Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Dia Nabi Isa berkata, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apapun yang bukan hakku. Jika jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apapun yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apapun yang ada pada dirimu. Jadi lalu bagaimana ketika nanti peristiwanya? Nah, orang-orang yang menuhankan Nabi Isa. Nah, sebenarnya Nabi Isa itu sayang. Jadi saya terjemah aja ya, waktunya singkat, di ayat berikutnya bahwa aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali sesuai yang engkau mengampuni mereka.
sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di sisi lain mereka menyayangi umatnya, begitu ya. Nah, ini terutama untuk yang menuhankan Yesus atau Nabi Isa. Mengenai kembali lagi ke Yohanes 17 tadi ya, sebenarnya siapa itu Yesus? Dia telah menyelesaikan pekerjaannya di bumi. Dia beribadah seperti tadi saya sudah pernah baca dalilnya di Yohanes 4:22 dikatakan kami menyembah apa yang kami kenal. Loh, Yesus menyembah kok. Oke, Ustadz lanjut. Alif, waktu habis ya. Sabar dulu, sabar. Ini sesi luar biasa bagi saya. Saya dari tadi mau ke belakang, tapi menarik sekali saya menyimak ini. Ini luar biasa. Temanya ya, Kak, saya ulangi kepada pemirsa yang ada di YouTube dan netizen yang dan partisipan bahwa temanya ini yaitu mengapa Ustadz Alif percaya Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi dan Meme Boss mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi ini betul-betul obrolan dari tadi tidak melenceng dari tema. Luar biasa. Meme Boss berusaha menyerang Ustadz Alif dengan kitabnya untuk membuktikan bahwa ini loh Tuhan. Nah, Ustadz Alif bertahan dengan dengannya juga membuktikan bahwa dia bukan